Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang amalan-amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. Amalan-amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. Dalam sebuah keterangan diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghru yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji'a fayakula min azhiyatihi. Dalam sebuah keterangan riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula. Beliau biasanya berangkat untuk sholat id itu tidaklah berangkat untuk sholat id pada hari raya Idul Fitri kecuali beliau itu makan dulu sebelumnya, kecuali beliau itu sarapan dulu sebelumnya. Sebelum beliau berangkat untuk sholat Idul Fitri, beliau terbiasa makan terlebih dahulu, terbiasa sarapan terlebih dahulu. Wala ya'kula yaumal adha hatta yarji'a. Tetapi berbeda dengan hari raya Idul Adha. Beliau justru tidak makan dulu sebelum berangkat untuk sholat Idul Adha, kecuali beliau itu makannya sepulang dari sholat Idul Adha. Fayakula min adhiyatihi. Kemudian Rasulullah makan dari hasil sembelihan kurbannya di hari raya Idul Adha. Sahabat Lembakum dimanapun berada, dalam keterangan ini diantaranya adalah menjelaskan salah satu amalan sunnah yang terdapat di hari raya Idul Fitri, yaitu amalan untuk melaksanakan makan pagi, untuk melaksanakan sarapan terlebih dahulu sebelum kita berangkat melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita jika kita ingin menjadi orang yang mengamalkan sunnah ketika hari Idul Fitri. Dan ini adalah termasuk hal yang dilakukan di awal hari raya ya. Makan dulu, sarapan dulu begitu. Nah, ini terkesan amalan biasa saja karena amalannya hanya makan begitu. Tapi tolong dipahami bahwa makan pagi ini bukan makan pagi biasa, tapi makan pagi yang hukumnya sunnah. Jadi kita biasakan sebelum kita berangkat sholat sunnah Idul Fitri, kita biasakan dengan keluarga kita, misalnya dengan saudara-saudara kita. Biasakanlah sebelum sholat sunnah Idul Fitri itu kita di rumah makan pagi terlebih dahulu. Karena itu bukan makan biasa, tapi itu hukumnya sunnah. Kita mendapatkan pahala karena kita mencontoh, meneladani kebiasaan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain misalnya itu diriwayatkan bahwa Rasulullah itu terbiasa makan kurma ya. Makan kurma itu sebelum berangkat sebelum berangkat melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri itu. Dalam jumlah ganjil dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, bahwa Rasulullah terbiasa makan dulu, diantaranya makan kurma dalam jumlah ganjil begitu. Nah, hal ini tentu saja hikmahnya banyak ya, selain memang hukumnya sunnah bagi kita untuk dilaksanakan, tapi juga memang mengandung hikmah di dalamnya. Di antaranya adalah itu sebagai simbol bagi kita ya, kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa di hari itu kita sudah tidak berpuasa begitu. Jadi di antara hikmahnya, di antara hikmah disunnahkan makan dulu sebelum berangkat sholat sunnah Idul Fitri adalah itu sebagai simbol bahwa di hari itu kita sudah tidak berpuasa lagi.
Kenapa? Karena dalam 1 bulan sebelumnya, kan 1 bulan sebelumnya itu kan kita tidak makan pagi gitu ya. Kita tidak makan pagi karena 1 bulan penuh kan kita berpuasa begitu. Jadi tidak mungkin di pagi hari kita makan karena kita berpuasa 1 bulan penuh. Nah, disunahkan di hari Idul Fitri itu kita makan sebelum berangkat sholat sunnah Idul Fitri sebagai simbol bahwa di hari itu kita sudah tidak berpuasa lagi begitu. Nah, di antara hikmahnya itu. Nah, itulah sebabnya jika kita merunut pada hal ini, maka sebetulnya terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu terdapat sedikit perbedaan waktu begitu ya. Terdapat sedikit perbedaan waktu. Jadi kalau sholat sunnah Idul Fitri itu sebetulnya kalau kita cermati itu waktunya tidak sama dengan sholat sunnah Idul Adha. Nah ini yang kadang-kadang sering luput juga dalam perhatian kita ya jika kita tidak mencermati. Jadi kalau kita kan kesannya ya bahwa sholat sunnah Idul Fitri dengan Idul Adha itu waktunya sama gitu. Di pagi hari di jam segitu sama gitu kesannya. Padahal sebetulnya kalau kita mencermati waktunya itu ada sedikit perbedaan. Seperti apa perbedaannya? Sholat sunnah Idul Fitri itu waktunya sedikit lebih siang daripada sholat sunnah Idul Adha. Gitu. Sholat sunnah Idul Fitri waktunya sedikit lebih siang daripada sholat sunnah Idul Adha. Ya. Begitu juga sebaliknya, sholat sunnah Idul Adha sedikit lebih pagi daripada sholat sunnah Idul Fitri. Begitu. Nah, itulah sebabnya tidak mengherankan jika misalnya kita sering kadang-kadang menemukan ya kalau sholat sunnah Idul Adha itu orang lebih banyak potensi orang yang terlambat datang ke tempat sholatnya karena mereka menganggap bahwa ukurannya adalah sholat sunnah Idul Fitri beberapa bulan sebelumnya kan. Mereka di jam segitu, padahal sebetulnya sholat sunnah Idul Adha itu lebih pagi begitu. Sholat sunnah Idul Fitri itu lebih siang sedikit. Ya. Tapi selisihnya memang tidak begitu jauh dalam hitungan menit saja begitu ya. Ya mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit lah selisihnya ya, lebih siang sedikit. Nah itu apa? Sebetulnya yang melatar belakanginya karena memang di antara hikmahnya adalah satu memberikan kesempatan kepada umat ini bagi yang belum melaksanakan zakat fitrah begitu. Bagi yang belum melaksanakan zakat fitrah karena kan itu batas waktu pelaksanaan zakat fitrah itu kan sebelum dilaksanakannya sholat sunnah Idul Fitri. Itu batas waktunya. Batas waktu menunaikan kewajiban zakat fitrah itu adalah sebelum dilaksanakannya sholat sunnah Idul Fitri. Itu batas waktunya sehingga dalam keterangan lain misalnya dijelaskan bahwa jika ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu setelah sholat sunnah Idul Fitri maka itu nilainya bukan menjadi zakat fitrah tapi itu hanya sedekah biasa begitu ya. Meskipun memang dalam keterangan lain juga itu hukumnya hanya makruh saja dalam keterangan yang lain sampai waktu maghrib ya di hari Idul Fitri dan setelah maghrib barulah itu menjadi haram begitu dalam keterangan yang lain. Tapi intinya adalah bahwa waktu itu lebih siang pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri itu dibandingkan sholat sunnah Idul Adha karena memang diberikan waktu yang pertama adalah untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi yang belum melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang yang belum melaksanakan sarapan ini. Jadi artinya diberikan jeda waktu terlebih dahulu untuk makan dulu ya, untuk sarapan dulu begitu. Bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri ini. Nah, kemudian di antara amalan-amalan sunnah lainnya adalah kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ya sebelum berangkat sholat sunnah Idul Fitri. Ini hukumnya sunnah. Ini sudah dijelaskan dalam sejumlah riwayat ya, baik asar sahabat misalnya, termasuk dalam sejumlah kitab-kitab fikih. Ini sangat mudah kita temukan karena sholat sunnah Idul Fitri ini sama sebelum kita berangkat sholat sunnah kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ya. Ini sama sunnahnya pada saat untuk sholat sunnah Idul Adha juga sama, pada saat akan sholat Jumat juga sama begitu dan lain sebagainya ya. Ya hikmahnya memang tentu saja ketika kita mandi kan kondisi fisik kita menjadi lebih segar begitu ya, karena kita akan berjumpa dengan banyak orang begitu.
kemudian lebih fresh begitu ya, dan kita menjadi menjadi ya lebih nyaman begitu dalam kondisi fisik lebih segar. Ketika kita sudah mandi, itu tentu saja lebih membantu konsentrasi kita mendengarkan khutbah Idul Fitri dan lain sebagainya begitu ya. Dan ini juga nanti terkait erat dengan disunahkannya kita memakai harum-haruman ya, memakai wangi-wangian. Nah, ini juga kan termasuk amalan sunnah. Kita memakai wangi-wangian, memakai harum-haruman begitu ya, pada saat kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri begitu. Sehingga kita membuat nyaman orang-orang di sekitar kita juga begitu. Nah, kemudian di antara amalan sunnah lainnya adalah kita disunahkan memakai pakaian yang terbaik ya pada saat melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri ini. Ini dijelaskan dalam sejumlah riwayat ya, bahwa memang kita itu disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik begitu ya. Tentu saja yang terbaik ini kan definisinya bukan berarti yang mahal ya, tapi yang baik lah, yang ya mungkin didefinisikan sebagai baju khusus begitu ya, baju baru di hari Lebaran kalau di kita ya, di negara kita itu kan ada tradisi seperti itu ya, membeli pakaian baru untuk hari raya Lebaran itu ya, hari raya Idul Fitri itu. Nah, dalam riwayat Rasulullah misalnya, itu Rasulullah memang memiliki pakaian khusus ya untuk di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Dan untuk hari Jumat pun beliau memiliki pakaian khusus malah ya, termasuk hari Jumat begitu. Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yaumil jum'ah begitu. Jadi beliau itu menggunakan kostum khusus yang biasa dikhususkan untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan juga pada hari Jumat gitu ya. Nah, kemudian di antara amalan sunnah lainnya adalah kita disunahkan untuk bertakbir ya sejak berangkat dari rumah menuju ke tempat sholat begitu. Kita disunahkan untuk memperbanyak takbir sejak kita berangkat dari rumah menuju ke tempat sholat begitu. Dan nanti baru berhenti itu amalan sunnah takbiran itu pada saat sholat akan dilaksanakan begitu ya. Sebagaimana dalam riwayat kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdhiyas salata fa idza qadhas salata qata'at takbir begitu. Jadi Rasulullah itu terbiasa ketika keluar untuk salat hari raya Idul Fitri, beliau bertakbir begitu ya, sejak berangkat dari rumah itu beliau bertakbir sampai tiba di tempat salat. Kemudian pada saat sholat akan dilaksanakan, kemudian beliau menghentikan takbirnya itu begitu. Nah, ini diantara amalan sunnah yang kita bisa laksanakan begitu. Nah, kemudian diantara amalan sunnah lainnya adalah saling mengucapkan ucapan selamat ya, selamat hari raya Idul Fitri, tahniyah begitu ya, ucapan selamat. Dan ini kan dengan berbagai bentuk ya, bentuk ucapan kita dibolehkan ya, bebas. Misalnya kan yang lazim taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Ini kan sebuah doa begitu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah sebuah ucapan doa. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum begitu. Setelah kita 1 bulan kan mengisi Ramadan kita dengan ibadah dari mulai puasa dan ibadah lainnya itu, maka kita di hari raya Idul Fitri itu ketika bertemu dengan orang-orang yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum, kita mengucapkan itu sebagai tahniyah kita ya, ucapan selamat dan doa agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa dengan ucapan lain yang maknanya kurang lebih sama lah dengan keceriaan di hari raya Idul Fitri itu begitu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting begitu. Kemudian di antara amalan sunnah lainnya adalah kita disunahkan melewati jalan yang berbeda pada saat kita pergi sholat sunnah Idul Fitri dan pulangnya. Jadi jalan pergi dan jalan pulang itu diusahakan berbeda ya. Meskipun ini bukan sebuah keharusan juga memang ya.
Ini mencontoh dari amalan Rasulullah ketika Rasulullah pergi ke tempat sholat sunnah Idul Fitri, beliau itu pergi dan pulang melalui jalan yang berbeda, pergi ke satu jalan yang lain, kemudian dan pulang ke jalan melewati jalan yang lain begitu ya. Dan di antara hikmahnya tuh kalau Rasulullah menjelaskan bahwa agar semakin banyak bumi ini, di antara bagian dari bumi ini yang menjadi saksi atas amalan kita. Jadi kan semakin banyak bumi yang menjadi saksi begitu. Tanah yang kita lewati itu kan menjadi lebih banyak begitu ya. Dan itu akan menjadi saksi di akhirat kelak bagi kita gitu. Kemudian kan kalau kita merujuk dengan kondisi kita saat ini, dengan silaturahim di antara kita itu kan, kalau kita melalui jalan yang berbeda, maka silaturahmi kita itu menjadi lebih luas ya, menjadi lebih luas. Ketika jalan pergi dan jalan pulang itu berbeda. Mungkin jalan pergi kita bertemu dengan si A, si B dan si C, ketika jalan pulang kita bertemu